Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru mursyid-mursyid di luar sana untuk selalu meridhoi saya dalam menjalankan amanah yang mana mengemban amanah untuk mengajak, menularkan pada sedulur-sedulur semua di luar sana untuk segera mendalami, segera menyelami, melekaskan pelajaran ilmu dinut tauhid atau dinul haq, yang mana segala solusi, segala masalah akan diselesaikan Allah oleh Allah sendiri tanpa campur tangan makhluk siapapun. Nah, konteksnya udah agak dalam ya, Pak ya. Tanpa makhluk apapun, tapi nanti lewat makhluk mungkin ya. Itulah makanya kita belajar ilmu hakikat itu adalah ilmu keahatan, yang mana nanti tujuannya memang ke ahad, tujuannya keesaan, dan tidak ada iman selain segala sesuatu selain Allah. Jadi semuanya itu nanti mengerucutnya karena Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Di browsing gitulah. Saya sendiri ya juga tidak terlalu mendalami hadis-hadis atau Quran secara perinci ya, atau saya hafalkan secara di luar kepala ya, karena memang tugasnya masih di tahapan mengajak, menularkan apa ya, ilmu kedamaian, ilmu kesejahteraan, ilmu ketentraman yang tak bisa dibayangkan. Jadi anda yang mungkin masih di umur 12, di umur 11 sampai 20 tahun, yang masih diperjalankan oleh Allah untuk masih still loving you, atau masih bercinta-cintaan dengan pasangan Anda menemukan patah hati, menemukan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, lalu patah hati lagi, kesedihan. Itu memang kasih sayang Allah untuk Anda jalani, untuk Anda jalankan. Itu adalah bimbingan Allah agar hati Anda menggantung segala sesuatunya hanya pada Sang Pencipta, bukan pada gebetan Anda. Saya hanya menyampaikan, saya hanya wayang, dalangnya bukan saya hanya aktor, sutradaranya bukan saya hanya robot, remote-nya bukan saya. Jadi Anda yang di umur 20 sampai 30 ke atas diperjalankan dalam mencari pekerjaan, kok tidak dapat pekerjaan, kadang pegang uang, masih belum stabil, cari pasangan kok belum juga cocok, sampai Anda diperjalankan sampai ya Allah, naudzubillah, brutal itu ya, naudzubillah, sampai senakal itu memang kasih sayang Allah, bimbingan Allah untuk Anda menuju ke lebih kedewasaan lagi. Tapi nanti ujung-ujungnya entah di tahun berapa Anda akan harus, saya bilang ya, harus diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid. Kalau tidak seperti itu, kepala Anda akan pecah ya, naudzubillah ya. Yang Anda pikirkan tentang logika saja, sedangkan dunia ini adalah fata morgana, adalah ilusi. Saya tidak ada. Sebenarnya kan kita tidak ada, kita kan diadakan karena yang ada. Kalau tidak ada yang ada, kita tidak pernah ada. Ya, seperti itulah. Untuk yang umur 30 sampai 40 ya diperjalankan. Mungkin
kita sudah punya pasangan tapi kondisi perekonomian seperti itu aja, tidak ada peningkatan, yang sepertinya kurang padahal udah cukup, udah banyak, tapi Anda tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Yang modalnya kecil kok nggak dapat modal, nggak bisa ada usaha. Yang modalnya besar kok kayaknya kurang besar aja. Ada aja kompetitor yang di persaingan sekarang. Pusing kan? Makanya ini solusi dari segala solusi. Di situ nanti banyak pelajaran berharga yang langsung dibimbing oleh Allah, yang diperjalankan oleh Allah dalam ilmu dinul tauhid itu, yang mana guru pembimbing, para mursyid, para mursyid lah, para guru-guru itu hanya sebatas membekali. Dan di sini nanti tidak ada namanya batasan guru dan murid. Yang ada hanyalah Anda saudara kandung saya, Anda adalah sahabat saya. Karena ketidakrelaan saya, ketidakrelaan para mursyid semuanya itu, kalau melihat Anda masih terbelenggu oleh hawa nafsu yang sangat tebal, yang mana akan menyusahkan pikiran Anda, yang membuat tambah pikiran Anda bersedih, tidak ada rasa damai ketika banyak orang, ketika kesepian, Anda akan dibingungkan, Anda akan disusahkan dengan pikiran Anda sendiri. Makanya segera kenali siapa pencipta Anda, kenali siapa Tuhan Anda. Kalau sudah dikenali, sudah ditemui, pasti segala sesuatunya akan ditata sedemikian rupa oleh Tuhan sendiri. Anda hanya ikut arus, mengalir, terus lapang dada, dan belajar menata hati menjadi hati yang seperti batu. Yang batunya itu Esa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Tunggal, tidak ada duanya. Jadi kalau batu nanti tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun dan kondisi apapun, gitu loh. Untuk nanti yang Anda yang umur 40 ke atas sampai 50, diperjalankan juga sudah mulai tambah bingung lagi, tambah beban lagi. Menata anak Anda gimana, menata kehidupan gimana, tabungan masa tua gimana. Ya itulah bimbingan Allah untuk segera Anda lepaskan. Bukan berarti dilepaskan secara dohir, dilepaskan secara internal dulu. Wallahu a'lam, kalau secara internal dilepaskan semuanya, nanti secara dohir terlepas juga. Itu memang wujud kasih sayang Allah untuk Anda biar segera lebih dekat lagi dengan Allah, lalu bisa mengenalnya, bisa menemuinya. Setelah menemui, kalau Allah sendiri berkehendak untuk menemui Anda, itu adalah puncak dari puncak kita beragama, yaitu menyembah yang Maha Esa. Gitu loh konsepnya, bosku. Makanya di sini saya tak mulek-mulek aja di konteks pengajakan, mengajak, memantapkan diri Anda. Wis jangan pusing-pusing, lepaskanlah segala belenggu nafsu itu, nanti biar diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, tapi nanti ketika udah dikehendaki sama Allah, sudah mulai ada pertanyaan, sudah ada mulai ada yang dipertanyakan, terus mulai ada yang diutarakan, Mas saya kok gini, psikologi saya gini. Kalau nggak gitu DM atau inbox, Mas kenapa kok hari-hari saya seperti ini, kehidupan keluarga saya seperti ini. Ya kita baru membahasnya lebih spesifik lagi. Ya mungkin ada di teman-teman yang membahas tentang saya kok bingung sih masalah ketuhanan seperti apa. Nah itu baru saya bahas lebih dalam lagi, gitu ya bos ya.
Jangan lupa rokok atau kopi atau hidangan depan Anda silahkan dimakan. Silahkan dinikmati, itu sarana Anda. Ya alhamdulillah ya. Makanya di sini ya memang kalau Anda masih diperjalankan di dalam dohir yang masih merasa aku, merasa kita yang bisa, itu nanti waduh, segala tuntutan, segala keinginan, jikalau tidak sesuai ekspektasi Anda, pasti akan menjadikan kejengkelan, menjadikan kedongkolan, yang mana akan membuat hati Anda lebih tidak enak, lebih sedih, lebih susah lagi dibandingkan hari-hari kemarin. Makanya tugasnya para mursyid-mursyid, para guru-guru pembimbing, dan memang sudah karunia Allah menurunkan itu ilmu yang sejati, ilmu yang memang dari dulu disembunyikan oleh Allah untuk dijadikan bekal, uang saku, jadikan pegangan, pondasi untuk Anda melangkah menjalani di dunia ini dan khususnya di akhirat nanti, gitu bos. Ya, dunia ya sementara, dunia tidak akan kekal. Makanya saya di luar sana semakin kita tahu, semakin kita pintar. Kadang bukan semakin kita enjoy, bukan semakin kita damai, tapi semakin kita susah. Ya naudzubillah ya. Ketika memang di luar sana, di Timur Tengah, saudara-saudara kita diperangi oleh orang-orang di luar sana juga. Kita kalau tahu pasti akan punya sudut pandang yang sangat luas, punya sudut pandang yang bermacam-macam. Apalagi kalau ada kabar seumpama Pulau Jawa khususnya dan nanti melebar pada Nusantara Indonesia akan dijadikan Palestina kedua. Wah, kan nanti akan terfikirkan udah kita gimana nasib anak cucu kita. Dampaknya pun sudah mulai terasa dari sekarang. Kalau kita tidak dibekali oleh ilmu-ilmu sejati dari Sang Pencipta jagat semesta ini, kita pusingnya malah bukan main. Terus ketika kita tahu apa yang namanya metode pembelajaran tentang duniawi, dan kita mengaku-ngaku kita yang bisa dan mampu, maka akan terbebani oleh ilmu-ilmu itu, pengetahuan-pengetahuan itu, nafsu-nafsu itu. Tapi ketika memang sudah dibekali ilmu dino tauhid, dimanapun tempatnya, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kalau kita sudah merasa punya keterikatan langsung dengan Tuhan, punya tali langsung dengan Tuhan, maka akan dibimbing langsung oleh Tuhan sendiri. Kan enak ya. Tapi memang ya orang-orang terpilih, jiwa-jiwa terpilih memang rata-rata memang punya keunikan tersendiri, punya keanehan tersendiri. Karena itu biasanya memang wujud pembuktian, cara membuktikan seperti apa sih Tuhan itu yang sebenarnya, seperti apa sih Sang Pencipta yang sebenarnya, agar lebih memantapkan hati, memantapkan pikiran, dan lebih yakin lagi untuk lebih mengenal Tuhannya. Itu ya wallahu alam, rata-rata beliau-beliau di situ
membekali dirinya dengan keyakinan dulu, tidak lewat memahami atau mempelajari dulu. Makanya tahapannya 3: memahami, meyakini, menjalani. Ketika Anda menjalani tanpa memahami, pasti Anda sendiri akan penuh dengan kebingungan, penuh dengan keunikan, penuh dengan kebebasan Anda yang menurut orang lain itu sangat nyeleweng, sangat aneh. Anda hanya meyakini saja, tidak menjalani dan tidak memahami, tidak belajar. Anda akan terbelenggu di dalam pikiran saja. Makanya harus diinput dengan pengetahuan juga. Makanya kita harus membutuhkan guru pembimbing. Guru pembimbing atau mursyid sebatas membekali ilmu, membekali pondasi, membekali pengetahuan. Setelah itu keyakinan Anda sendiri terhadap Tuhan yang akan menentukan, dan menjalaninya setiap hari akan membuat kualitas diri kita sendiri itu lebih baik. Itu nanti akan melingkupi segala sesuatu, kedamaian, perekonomian, kekayaan, kesejahteraan, kepribadian akan terpengaruh semuanya. Kalau sudah isinya yang tumbuh, kulit di luar semuanya akan ikut pada benih itu tadi atau biji itu tadi, ya gitu ya bos. Semoga paham dan mengerti ya bos. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.